guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgogne, Willem Sotterham, Bernard Fleck, dan J. Gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, dari kerajaan Samudra Pasai. Apain? Iya, habis istirahat. Yang belum habis istirahat. Sekarang ini dulu kamu nunggu sambil liatin yang lain. Kedengaran dari sini soalnya. Ya, siap. 3, pakai itunya. Kamu lihat kamera yang nyala sono, kamera 1. Tuh yang nyala tuh di atas. Ya itu yang nyala tuh kamera. Ya, kalau 1, 2, 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Soal-soal yang telah diberikan Pak Yogi. Ya. Lanjut. Jelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Teori Makkah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab pada abad ke-7. ke-7 apa ini? Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan dilakukan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua ada perkawinan, yaitu menikah dengan wanita pribumi misalnya. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu mendirikan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat ada hubungan sosial, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Yang kelima ada kesenian dan budaya Hindu-Buddha. Kesenian 2 Kerajaan Aceh, 3 Kerajaan Demak, 4 Kerajaan Pajang, 5 Kerajaan Mataram Islam,
6 Kerajaan Banjar, 7 Kerajaan Goa Talo, 8 Kerajaan Ternate, 9 Kerajaan Tidore. Dan terakhir, nomor 4, sebutkan raja-raja Islam di Nusantara. Pertama, dari Kerajaan Samudra Pasai, rajanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kedua, Kerajaan Aceh, rajanya adalah Sultan Ali Mahayat Syah. Kerajaan ketiga, Demak, rajanya adalah Raden Patah. Kerajaan keempat, Pajang, rajanya adalah Jaka Tingkir. Kerajaan kelima, Mataram Islam, rajanya adalah Sultan Agung Hanyak Rakusuma. Kerajaan nomor 6, Banjar, rajanya adalah Sultan Suryansyah. Kerajaan ketujuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong yang ada. Oke. Ya. Silakan. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Ini ada yang kegerak. masuknya di Nusantara. Teori Mekah merupakan proses masuknya Islam ke Indonesia langsung adalah Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad 7 Masehi ke 13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi. Pertama adalah perdagangan. Perdagangan ini dilakukan oleh para pedagang muslim melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Yaitu kerajaan-kerajaannya adalah yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Pajang, yang kelima Kerajaan Mataram Islam, yang keenam Kerajaan Banjar, yang ketujuh Kerajaan Goa Tala, yang ke-8 Kerajaan Ternate, yang ke-9 Kerajaan Malik Al-Saleh, yang kedua ada Sultan Ali Mugayat Syah, yang ketiga ada Raden Patah, yang keempat ada Jaka Tingkir, yang kelima ada Suto Wijaya, yang keenam ada Sultan Suryansyah, yang ketujuh ada Sultan Hasanuddin, yang ke-8 ada Sultan Marhum, dan yang ke-9 ada Syahadati. Dari presentasi kelompok 2 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kegiatan diskusi kita yang LKPD yang diberikan oleh Pak Yogi. Yang pertama adalah jelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama teori Mekah, masuknya Islam ke Indonesia. Yang di teori Mekah ini berarti langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Teori Gujarat, abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi, dari pedagang Gujarat yang berasal dari orang Arab bermazhab Syafi'i, sehingga bukan dari orang Arab langsung melainkan pedagang Gujarat yang sudah memeluk Islam dan berdagang di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia atau Iran, buktinya ada kesamaan tradisi yaitu merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat ada teori Cina, dibuktikan dari masuknya Cina pada masuknya agama Islam ke Cina pada tahun 7 Masehi pada saat masa dinasti Tang 618 sampai 900. Pertama adalah melewati perdagangan, dilakukan oleh pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, India. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua adalah perkawinan, pedagang Islam yang menikah dengan wanita pribumi atau bangsawan dan putra raja. Mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di negara kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan budaya Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Pertama ada Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kedua ada Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Mugayat, itu raja pertama. Terus yang ketiga itu Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Panjang dari tahun 1568 sampai 1586 dipimpin oleh Jaka Tingkir. Kemudian yang kelima Kerajaan Mataram Islam dari abad 17 sampai 19 dipimpin oleh Sutawijaya. Yang keenam Kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Suryansyah. Yang ketujuh Kerajaan Goa Talo dipimpin oleh
Sultan Hasanuddin. Yang ke-8 Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Marhum. Yang terakhir yaitu Kerajaan Tidore dipimpin oleh Syahadati. 1 ada Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Sumadera Pasai. Yang kedua ada Raden Patah dari Kerajaan Demak. Yang ketiga ada Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Yang keempat ada Sultan Agung Hanyakrasuma dari Kerajaan Mataram Islam. Yang kelima ada Sultan Suryansyah dari Kerajaan Banjar. Yang ketujuh ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Yang kedelapan ada Sultan Sirullah dari Kerajaan Ternate. Yang ke-8 ada Syahadati alias Muhammad Nakal dari Kerajaan Tidore. Sudah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tradisi merayakan 10 Muharram. Yang keempat, teori Cina, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya nomor 2, jelaskan 5 caranya Islam masuk di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan, proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Yang kedua ada perkawinan, sebagian pedagang. Yang kedua Kerajaan Aceh. Yang ketiga Kerajaan Demak. Yang keempat Kerajaan Pajang. Yang kelima Kerajaan Mataram Islam. Yang keenam Kerajaan Banjar. Yang ketujuh Kerajaan Goa Tala. Yang kedelapan Kerajaan Ternate. Yang kesembilan Kerajaan Raja-Raja Islam di Nusantara. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Ali Muhayyad Syah. Yang ketiga Raden Patah. Dan keempat ada Jaka Tingkir. Yang kelima ada Sutawijaya, Senapati Inggalaga, Sayyidin Panatagama. Yang keenam ada Sultan Suryansyah. Yang ketujuh ada Sultan Hasanuddin. Yang kedelapan ada Sultan Marhum. Dan yang kemudian ada yang ke-9 Syahadati alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tugas kegiatan diskusi LKPJ dari Gurajan. Teori Persia adalah proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia sekarang Iran. Teori Cina adalah proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Pribumi, dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. 3. Pendidikan adalah para mubalik, pendidikan lembaga pendudukan Islam di beberapa wilayah Nusantara. 4. Hubungan sosial adalah para Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Aceh yang dipimpin oleh Ali Muhayyad Syah. Nomor 3 ada Kerajaan Samudra Demak yang dipimpin oleh Sultan Raden Patah. 1. Sultan Malik Al-Saleh. 2. Sultan Muhayyad Syah. 3. Raden Patah. 4. Jaka Tingkir. 5. Agung Hanyakrasuma. 6. Suryansyah. 7. Sutawijaya. 8. Gapi Bernama. 9. Syahadati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan LKPD agama ada teori Mekah. Masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau dari Isan.
Yang keempat ada teori dari Cina masuknya Islam yang berasal dari Cina abad ke-7 Masehi. 1. Perdagangan. Menggunakan kesempatan perdagangan itu untuk berdakwah. 2. Perkawinan. Ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. 3. Pendidikan. Adanya sekolah Islam atau pesantren. 4. Hubungan sosial. Adanya silaturahmi dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. 5. Kesenian. Menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. A. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur laut Aceh. B. Kerajaan Aceh. Terletak di daerah Kabupaten Aceh Besar. C. Kerajaan Demak. Terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. D. Kerajaan Pajang. 1568 sampai 1586 penerus dari Kerajaan Demak. E. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19 berdiri pada tahun 1586. F. Kerajaan Banjar. Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. G. Kerajaan Goa Talo. Terletak di daerah Goa. Terdapat 9 komunitas. H. Kerajaan Ternate. Berdiri pada abad ke-13 yang ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. I. Kerajaan Tidore. Kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. 1. Sultan Malik Al-Saleh. 2. Sultan Ali Mughayat. 3. Raden Patah. 4. Jaka Tangkir. 5. Sultan Wijaya. 6. Sultan Suryansah. 7. Sultan Alauddin. 8. Gaping Baguna atau Sultan Marhum. 9. Syahadati alias Muhammad Nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, doa tutup dengan ucap sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.